Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami AM Channel sebelumnya mohon maaf dan kami menyuarakan terkait gonjang-ganjing di PBNU hari ini. Dan ini podcast dari KBN Nusantara, Ketua PBI Laskar Sabilillah Jawa Tengah dengan Gus Faris. Dan terlebih dahulu kita tidak ada salahnya untuk memberikan disclaimer sedikit, jadi seperti itu. Kita memberikan narasi sedikit. Begitu bahayanya secara menyeluruh universal kita melihat PBNU hari ini karena darurat nasab palsu yang belum selesai. Dan Gus Faris menegaskan begitu bahayanya PBNU hari ini. Dengan berbagai narasinya, PBNU hari ini tidak ada yang mau mengalah. Dan di pucuk pimpinan dari PBNU seperti Rois Am tidak mau mengalah. Dan Gus Yahya justru malah ingin ditanggapi secara hukum. Ini kan membuat kita warga Nahdien itu bingung, jadi seperti itu. Dan kita bersama-sama simak penyampaian dari Gus Faris, jadi seperti itu maksud saya. Dan beliau dengan tegas bahwa PBNU hari ini dengan keadaan yang ada itu berarti kita harus waspada bahwa PBNU hari ini sedang prihatin, jadi seperti itu. Makanya beliau membuat PBNU tandingan ketika memang MLB atau muktamar luar biasa tidak terpenuhi, tidak bisa terselesaikan, atau bahkan termasuk islah kayaknya memang cukup sulit. Jadi seperti itu. Kita dengarkan penyampaian dari Gus Faris Buntet bersama KBN Nusantara. Ketika kemudian di tingkatan tanfidiyah ini sudah bermasalah, PBNU di tingkatan tanfidiyah ini sudah bermasalah, Syuriah di tingkatan PBNU juga bermasalah, maka langkah darurat yang kita ambil. Maksud langkah darurat itu adalah membentuk PBNU. Latar belakangnya adalah dari keresahan Nahdien ya. Keresahan kita melihat konflik yang terjadi di tubuh PBNU yang berlarut-larut, tidak kunjung selesai. Kemudian semakin hari semakin kacau, di mana kubu yang berseteru ini saling mengungkap aibnya masing-masing. Yang ini menurut kita tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, harus segera ditangani, karena khawatirnya nanti ini yang akan menjadi korban atau yang akan dirugikan besar adalah NU itu sendiri. Nah, maka kemudian kita berpikir bahwa kita perlu bertindak untuk ikut peduli menyelesaikan konflik yang ada di tubuh PBNU. Seperti itu. Oke, kalau tidak salah kan ada 3 poin penting. Betul. Pernyataan sikap kemarin, 1, mosi tidak percaya. Ya. Berarti kan tidak percaya dengan kepemimpinan Gus Yahya termasuk dan Rois Am. Betul. Yang kedua, mendesak MLB. Yang ketiga, kalau ini tidak berhasil akan mendeklarasikan PBNU tandingan sebagai langkah darurat. Apa nih? Alasan apa para Kiai NU Jawa ini membuat sebuah keputusan tidak lagi percaya terhadap kepemimpinan Rais Am dan Gus Yahya hari ini? Ya, begini ya, Gus Mar. Kita ini melihat konflik di tubuh PBNU di hari ini itu sudah pada fase yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Di mana kedua kubu ini saling klaim merasa benar, semuanya merasa benar. Kubu Kiai Miftahul Akhir merasa benar,
kubu Gus Yahya Stakuf juga merasa benar, dan mereka kekeh dengan pendapat mereka masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mengerti, sehingga akhirnya kemudian dawuh-dawuh Kiai Sepuh juga diabaikan. Nah ini, kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara NU, maka owner NU yang sesungguhnya itu adalah kiai-kiai pesantren, kiai-kiai sepuh, dan Nahdliyin. Nah, kalau kemudian dawuhnya ownernya ini sudah tidak diperhatikan, lalu bagaimana? Mau apa lagi kan ya? Mau apa lagi? Apa yang bisa diharapkan? Iya. Nah, hingga akhirnya kemudian masalah ini kita pesimis untuk bisa selesai. Pesimis islah juga ya? Pesimis islah juga. Sehingga akhirnya kemudian kita bingung mana ini. Masyarakat di bawah juga bingung. Nahdliyin di bawah juga bingung. Harus ikut kemana? Ya. Ketika kedua-duanya merasa benar, kedua-duanya merasa legal secara organisasi. Mau ikut kemana? Nah ternyata usut punya usut. Setelah dicermati betul, kita berpikir bahwa kalau menuruti aturan organisasi harusnya nggak perlu ada konflik seperti ini. Ya. Nah, munculnya konflik seperti ini kan berarti ada yang tidak mengikuti aturan organisasi, baik itu secara ADART ataupun secara moral organisasi. NU dalam hal ini. Nah, kalau sudah itu yang dilanggar, lalu kita mau percaya bagaimana? Kalau itu yang sudah dilanggar oleh mereka, apa yang harus kita percaya dari orang-orang seperti itu? Nah, maka muncullah mosi tidak percaya. Ya. Tapi yang kedua poinnya kan kemudian meminta agar segera MLB. Betul. Muktamar luar biasa. Betul. Ini banyak juga yang mempertanyakan, Gus. Seandainya pun seluruh PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia setuju untuk MLB. Syaratnya kan minimal harus 50% plus satu suara, suara PW dan PCNU di Indonesia. Betul. Yang mengusulkan untuk MLB. Ini hari ini seandainya 100% pun setuju untuk digelar MLB, ADART kan mengatakan bahwa penyelenggara MLB adalah PBNU. Pertanyaannya adalah PBNU yang mana yang akan dipercaya untuk menggelar MLB? Nah, itu kembali kepada poin 3 tadi, Gus Mar. Ketika kemudian di tingkatan tanfidiyah ini sudah bermasalah, PBNU di tingkatan tanfidiyah ini sudah bermasalah, Syuriah di tingkatan PBNU juga bermasalah, maka langkah darurat yang kita ambil. Maksud langkah darurat itu adalah membentuk PBNU tadinya. Tentunya tidak serta-merta langsung deklarasi saja, tidak. Tetapi dengan kita mengajak bicara pengurus-pengurus PW, pengurus-pengurus PC dan MWC, juga melibatkan kiai-kiai sepuh, kiai-kiai pesantren, mustasyar. Yang mereka ini adalah sejatinya adalah owner daripada NU itu sendiri. Nah, satu. Yang kedua, prinsipnya kan begini. Ketika penerapan ADART ini sudah tidak bisa lagi, maka patokan kita ini bukan lagi ADART. Patokan kita ini adalah dawuhnya Kiai Sepuh dan suara dari Nahdliyin. Termasuk diantaranya adalah ya pengurus PW dan PC, juga MWC, seperti itu. Sebenarnya kita tahu, Gus, sampai hari ini PWNU dan PCNU yang bersuara masih sangat sedikit lah, masih minim. Yang sudah munculkan PWNU Jawa Tengah, Jogja, diikuti oleh beberapa PC-nya. Tetapi itu pun statement atau pernyataan sikap mereka masih normatif juga sih, saya lihat. Ya, minta agar kembali ke islah itu. Tapi kan tadi melihat perkembangan dinamikanya sampai detik ini, islah itu hampir sangat sulit kalau menurut saya sudah tidak mungkin. Tidak mungkin kan. Kecuali kalau dua-duanya mau mengundurkan diri hari ini mungkin bisa. Bisa. Cuman sulit juga. Susah. Karena itu tadi yang saya katakan tadi, mereka mengklaim sama-sama benar. Mereka mengklaim sama-sama benar. Begini, Gus Maria, saya ingin bercerita tentang konflik yang sekarang ini terjadi di PBNU. Nah, konflik yang terjadi di PBNU ini menurut saya sudah dalam fase yang mengkhawatirkan. Ada beberapa hal yang kemarin menjadi konsentrasi bahasan kita dalam forum pertemuan itu terkait dengan konflik di tubuh PBNU. Yang pertama adalah konflik tentang tambang.
Ya, ini saya bahasakan dugaan. Tapi ini insya Allah dugaan saya benar. Ya, dalam model hukum masih dugaan. Ya. Di PBNU ini kan muncul beberapa faksi. Oke. Ada faksi 1, faksi 2, faksi 3. Faksi Rois, faksi Gus Yahya. Nah, ini masing-masing faksi ini kalau dugaan saya ini berebut untuk mengelola tambang. Faksi yang satu menginginkan mengelola tambang seperti ini, faksi yang satu mengelola tambang seperti ini. Yang dugaan saya lagi, tapi ini insya Allah dugaan saya benar. Masing-masing faksi ini sudah menerima fee dari investornya. Maka ada pertanyaan, kenapa mereka ini kekeh pengelolaan tambang ingin dengan caranya mereka? Atau ingin dengan caranya masing-masing faksi ini? Karena dugaan saya mereka itu sudah menerima fee dari investornya. Nah, itulah yang akhirnya kemudian membuat tambang ini menjadi konflik. Nah, yang kedua, konflik keuangan. Nah, ini di luar tambang? Di luar tambang, konflik keuangan. 3 hari yang lalu, saya ini sempat menonton salah satu channel YouTube, di mana di channel YouTube itu menayangkan klarifikasi dari salah satu bendahara PBNU. Nah, tentang uang 100 miliar yang masuk pada rekening PBNU yang konon katanya itu dari Mardani Maming. Oh, mantan bendahara. Mantan bendahara. Yang kena kasus korupsi itu. Betul. Nah, uang yang 100 miliar inilah yang kemudian akhirnya juga menjadi masalah di tubuh PBNU. Kenapa itu? Nah, saya sih menduga ini ada ketidaktransparan dalam pengelolaan uang ini, sehingga kemudian akhirnya Rois Am menuntut untuk mengaudit bendahara terkait dengan uang ini. Oke. Dalam klarifikasinya bendahara PBNU ini ada 3 poin yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah bendahara merasa tertuduh terkait dengan pengelolaan uang itu, merasa tertuduh. Dan dia merasa tidak pernah diberi ruang untuk klarifikasi. Sehingga kemudian dia klarifikasi bukan lagi di ruang organisasi, tapi klarifikasi di ruang umum. Sehingga akhirnya menjadi konsumsi publik dan semua orang ini tahu tentang masalah itu. Yang disebut hasil audit itu ya? Iya, nah. Kemudian, ini menurut saya hal yang sangat memalukan. Iya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, dalam klarifikasi itu, bendahara ini mengatakan bahwa ketua umum atau ketua PBNU itu, Gus Yahya, ini tidak tahu menahu tentang uang ini. Kan muskil menurut saya. Iya. Uang dengan nominal segitu besarnya masuk ke rekening PBNU, tapi ketuanya tidak tahu menahu. Dipandang dari sudut manapun ini muskil menurut saya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan? Ya. Nah, kalau 100.000 mungkin nggak tahu. nah iya. Kalau 100 miliar kan lucu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, bendahara menceritakan bahwa ia ditelepon oleh sekjen. Dalam kata-katanya sekjen itu kurang lebihnya seperti inilah, bahwa kamu itu nggak tahu sebetulnya uang itu bukan cuma 100 miliar, tapi lebih daripada 100 miliar. Nah, ketika Rois itu ke rekening lembaga PBNU, bukan pribadi. Bukan pribadi. Nah, Rois Am menuntut audit terkait dengan uang ini. Rois Am menuntut audit terkait dengan uang ini berarti ada trouble di dalamnya. Iya. Betul nggak? Ya. Nah, kemudian di beberapa kesempatan yang lalu, dalam satu wawancara, Gus Yahya menyatakan bahwa hasil auditnya ini malah dimanipulasi. Itu yang oleh pihak Rois Am. Nih, tentang siapa yang benar, kita kan nggak tahu kan? Ya. Tapi kita kan bisa menyimpulkan bahwa uang itu ternyata menjadi masalah. Satu, yang kedua, orang-orangnya pun ternyata bermasalah. Apapun alasannya, berarti manajemen PBNU dalam hal keuangan hancur. Hancur. Oke. Bener nggak? Ya. Nah, ini kan menurut saya sudah mengkhawatirkan.
Persoalan siapa yang salah, siapa yang benar kita nggak tahu. Tapi kita bisa bisa menilai dan kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata uang itu menjadi masalah dan orang-orangnya pun bermasalah. Berarti kan PBNU nggak becus menangani keuangan, dan kemudian menjadi rusak lembaga ini. Betul. Mungkin itu yang menjadi salah satu alasan untuk mosi tidak percaya. Nah itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya fokus pembahasan kita kemarin. Sambil santai Gus. Siap. Ya biar nggak terlalu tegang. Nah, kemarin yang menjadi fokus bahasan kita juga diantaranya adalah tentang masalah infiltrasi Zionis yang dibawa oleh Gus Yahya ke dalam tubuh NU. Ya, salah satu alasan memaksulkan Gus Yahya kan itu. Iya, selain perkara pengelolaan keuangan tadi, tuduhan. Iya, itu. Kemarin Lora Husni dari Bangkalan, beliau banyak memaparkan tentang bagaimana yang berkaitan dengan politik global ya. Dan memang NU ini selama ini adalah menjadi satu jamaah terbesar di dunia, jamaah Islam terbesar di dunia yang menjadi perhatian betul bagi orang luar. Seperti itulah kurang lebihnya. Sehingga kemudian ketika ada infiltrasi Zionis di NU, ini juga menjadi sesuatu yang berbahaya bagi NU. Kalau NU tidak waspada gitu loh. Sementara kita ini belum punya ilmu ke sana. Ya, NU itu kan tawasud, tengah, ta'adul, adil. Bukan tawasud, zona nyaman gitu. Tapi kemudian tidak diikuti dengan rasa kewaspadaan. Ya, akhirnya ini dihitung hal yang berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah fokus pembahasan kita, ada petinggi NU yang ideologi kebangsaannya tidak sama dengan ideologi kebangsaan NU itu sendiri. Nah, ini juga saya mendapatkan cerita dari Kiai Sepuh. Ideologi apa itu, Gus? Ya, anti Pancasila. Ya, karena Kiai itu menceritakan kepada saya begini kronologinya, ketika beliau ini menjadi ketua PC, salah satu PC di Surabaya, di Jawa Timur. Nah, ini si orang ini juga sama menjadi pengurus PC di Jawa Timur. Tapi bedanya dia duduk di jajaran Suriah. Tahun 84 itu. Nah, di tahun 84 itu pula NU mengadakan muktamar di Situbondo. Keputusan krusialnya adalah NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Dasarnya bagaimana seperti yang sudah saya pernah terangkan. Al-mu'ahadah wataniyah, konsensus kebangsaan. Itu yang pernah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga Kiai NU menganggap bahwa Pancasila ini syar'i. Sehingga kalau ada orang yang tidak menerima Pancasila, maka dia dihukumi orang yang khuruj anil ittifaq. Punya konsekuensi hukum, baik itu dari hukum negara dan juga hukum agama. Nah, dia ketika NU menyatakan menerima Pancasila sebagai asas tunggal, dia ini langsung menulis surat dan menyatakan mufaroqah dengan NU karena NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Dan di hari ini dia menjadi petinggi NU. Oh, Islam itu? Ya. Saya cluenya saja saya kasih tahu. Orang yang sering memuji FPI yang padahal FPI ini dibubarkan kan. Antara lain karena itu. Berarti emang sejarahnya sudah cukup panjang ya? Panjang sekali. Iya, artinya bukan kebetulan kalau dia itu pernah mengatakan mendukung FPI. Berarti sebelumnya sudah ada sikap. Memang sudah ada seperti itu. Dan kok bisa jadi Rais Am ya? Lah makanya maksud saya begini ya. Kalau dia ini menilai Gus Yahya ini sikapnya tidak bersesuaian dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena mendatangkan ahlul ilmi dari Zionis, ya menurut saya dia ini jauh lebih parah. 11-12 lah. Iya. Ya enggak, menurut saya malah jauh lebih parah lah. Ya. Jauh lebih parah. Dia sudah tidak lagi dibahasakan sebagai tidak bersesuaian ideologinya dengan NU. Dia sudah mengingkari. Ya, mengingkari NKRI. Mengingkari NKRI berarti mengingkari NU. Jadi artinya bisa saja dihukumi dia itu bukan orang NU. Lah kalau bukan orang NU kok memimpin NU? Yang milih siapa nih? Nah itu dia. Nah itulah. Itu 3 fokus pembahasan kita kemarin ini yang akhirnya kemudian kita berpikir bahwa NU harus segera diselamatkan. Nah,
cara menyelamatkannya dengan melihat situasi di hari ini adalah MLB. Itu forum jamiah tertinggi yang pas dengan konstitusional NU. Cuma tadi sekali lagi, kalau sekarang MLB, kubu mana yang akan dianggap sah untuk menggelar MLB? Karena masing-masing pasti akan menggelar MLB. Kalau kubunya Gus Yahya kemudian menggelar MLB, kubunya Yesulwa saya pastikan juga akan menggelar MLB yang sama. Ya silakan saja. Tapi dia tidak akan pernah mendapatkan legitimasi dari Nahdliyin. Itu yang terpenting. Karena begini, kalau saya melihat di hari ini kan sudah tidak ada wasit. Kak Agus, bener nggak? Semuanya sudah jadi pemain. Wasitnya siapa? Ya Nahdliyin itu. Nah, makanya kan di dalam pertemuan kemarin pernyataan sikapnya kan mengambil langkah-langkah darurat untuk membentuk PBNU tandingan. Nah, yang dimaksud dengan membentuk PBNU tandingan ini, kita anggap bahwa ini MLB pun kacau lah ya. Seandainya kemudian dua kubu mengadakan MLB, situasi justru akan semakin kacau, semakin berantakan. Maka forum Kiai NU Jawa akan mengambil pilihan terpahit yang terakhir, membuat PBNU tandingan. Prosesnya seperti apa nanti? Ya, kita akan berkoordinasi dengan PW, PC, dan MWC, juga berkoordinasi dengan para kiai sepuh, khususnya mustasyar, untuk bersama-sama mengadakan, katakanlah, muktamar luar biasa untuk memilih kepengurusan baru. Berarti nanti ada 3 PBNU, Gus? Ya, yang nggak apa-apa. Kan kita yang mendapat legitimasi dari Nahdliyin. PBNU versi Gus Yahya, PBNU versi Yesulwa, dan kalau ini PBNU apa namanya? Perjuangan atau apa? Jadi gini, kan dalam satu kisinya juga dikatakan bahwa kita menolak 3 tokoh itu untuk kembali dicalonkan dalam MLB. Kita menolak. Nah, ini juga yang nanti akan kita kita sepakati bersama dengan PW, PC, dan MWC juga kiai sepuh. Kenapa kita menolak 3 orang itu? Karena saya melihat bahwa sumber masalah itu kan berawal dari 3 orang ini. Ya. Kan seperti itu. Maka untuk menjaga konsolidasi ini berjalan dengan baik, tulus, maka 3 orang ini harus ditolak. Kalau 3 orang ini tetap diperankan, ya nanti akan terjadi seperti itu. Ya. Yang saya khawatirkan ditolak dengan paksa oleh kasus hukum. Ya, karena kalau dengan cara Islam udah nggak mau, disuruh MLB, Bundet juga nggak mau. Mbok nanti dipaksa mundur oleh hukum. Misalkan ada yang mengadukan dalam kasus pidana. Kalau sudah diproses, misalkan naudzubillah semuanya tersangka, ini otomatis kan mundur semua. Betul. Nah, kalau itu memang MLB-nya menjadi lebih mudah itu. Iya, artinya kalau memang terjadi seperti itu, ya bagaimanapun kita ya harus terima. Harus kita ikuti karena itu bagian daripada penegakan hukum. Iya. Salahnya siapa ya? Salahnya siapa? Seluruh Islah tidak mau. Iya, seluruh Islah tidak mau. Oke. Kemudian mencari solusi juga tidak mau. Ya sudah. Itu mungkin cara yang bisa ditempuh itu, walaupun memang sangat radikal. Tapi saya setuju dengan prinsipnya Kiai Marzuki Mustamar. Lebih baik kita kehilangan 1-2 kader. Betul. Daripada seluruh gerbong NU rusak. Betul sekali. Itu pernah Kiai Marzuki Mustamar di Purwokerto di KPI. Iya, itu pula yang kemudian akhirnya mendasari pertemuan kemarin. Oh, ngaten. Iya. Itu seperti itu. Kira-kira akseptabilitas PWNU, PCNU ini kuncinya kan 2 nih. Kalau PWNU, PCNU di seluruh Indonesia mendukung, jadi nih PWNU tandingan. Jadi sudah ya. Sounding atau dukungan-dukungan itu sudah mulai muncul. Ya, sudah mulai kita komunikasikan. Kalau memang itu diperlukan sebagai jalan terakhir darurat lah ya. Ya kita tempuh. Seandainya nih Gus, seandainya itu betul nanti terwujud berdiri PBNU tandingan.
ini akan menjadi PBNU baru dengan menyusun ADART baru atau pakai ADART PBNU yang lama? Kalau ADART yang lama itu kan sebetulnya masih sesuai. Ya. Hanya kan nih pelaksanaannya di periode sekarang ini yang tidak efektif gitu saja. Jadi saya kira untuk ADART nggak perlu membuat ADART baru. Oke, berarti masih pakai ADART Iya, NU yang hari ini dipakai ya? Iya. Hanya berganti kepengurusannya. Betul. Tapi itu kan harus muktamar Gus, kalau itu. Ya iya, Berarti prosesnya di muktamar ya? dia di muktamar. Maka kemudian kita ini tidak bicara siapa yang akan dicalonkan. Oke. Karena itu bukan ranah kita. Itu ranah muktamirin. Ya. Iya. Maka kemarin juga kan sempat di framing juga itu waktu saya menyebutkan Kiai Roma Irama itu. Ya. Pengaji Roma Irama? Iya, iya, itu kan disangkanya pengaji Roma Irama akan dijadikan sebagai ketua tanfidz kan. Kan sebetulnya nggak begitu, gitu. Karena kita tidak bicara siapa yang akan kita calonkan, kita tidak bicara siapa yang akan dicalonkan. Karena itu bukan ranah kita, itu ranahnya muktamirin, begitu. Dengan catatan tidak melibatkan 3 orang ini. Tapi kalau pengaji Roma Irama masuk di PBNU mungkin di Mustasar itu. Ya, bisa. Kalau memang itu dikehendaki oleh Nahdiyin ya. Kecuali beliau sudah pernah menjadi pengurus PBNU. Biasanya kan syarat tatib Betul. untuk bisa dicalonkan menjadi ketua umum PBNU kan sudah pernah. Betul. Atau aktif selama 5 tahun di pengurusan NU. Itu pasti akan berlomba di tatib itu. Biasalah sudah permainan politik Betul. organisasi. Betul. Tapi kalau Nahdiyinnya berkehendak ya, kenapa? Wong Tatibnya harus diganti Iya, dulu. Wong Kiai Haji Roma Irama juga kan NU. Ya NU sekali lah. NU sekali karena bukan hanya melihat kedekatannya beliau dengan siapa ya, kayak dulu dengan abah saya, dengan Kiai Zainuddin MZ, bukan itu aja, tapi karena memang kulturnya, lalu kemudian pemahaman KNU-nya juga sangat luar biasa. Lah kenapa kemarin saya itu menyebutkan Bang Haji, atau menyebutkan Kiai Haji Roma Irama? Karena kita perlu mengapresiasi Kang Agus, bagaimana pedulinya beliau terhadap NU. Kemarin di podcastnya kan luar biasa pernyataannya beliau itu mengingatkan kepada kita. Bahwa Islam saja bisa lenyap dari satu negara, apalagi NU. Ya. Itu kan memberikan pembelajaran kepada kita agar kita ini merawat NU harus dengan tulus, dengan keikhlasan. Masuk akal? Iya. Ya, itu kan yang digambarkan Bang Haji itu negara Spanyol ya? Spanyol, Andalus. Andalusia. Itu sudah berusia 5 abad. Betul. Islam Betul. bisa lenyap. Bisa lenyap. NU di Indonesia baru satu abad. Menjelang 1 abad. Iya. Ya, ya. Ya itu kan akal sekali. Iya, itu kan pernyataan yang luar biasa menurut saya. Ya. Itu warning buat kita. Logis. Logis. Bukan ngoyo-woro gitu. Iya. Yang 5 abad aja Bisa hilang. lenyap. Apalagi yang baru 1 abad. Kan begitu. Artinya pernyataannya Kiai Haji Roma Irama ini memberikan pembelajaran kepada kita. Apa sih yang kalian cari gitu loh? Ya. Apa sih yang kalian cari? Ini amanat guru kalian, ini amanat kiai kalian. Ayo dong dijaga dengan keikhlasan, dengan ketulusan, gitu kan? Sementara kan banyak tokoh-tokoh NU kita yang menurut saya terlalu percaya diri. Betul. Kadang-kadang dan sering sekali disampaikan NU ini didirikan oleh para aulia dan lain sebagainya. Ya bukan sedang menolak itu, tapi kemudian dijadikan argumentasi seolah-olah menggampangkan gitu loh. Betul. Seolah-olah manajemen di nomor 2 kan gitu. Betul. Sehingga kemudian nanti kan selesai. Betul. Nanti kan rampung. Termasuk polemik PBNU hari ini, Gus. Awal ini menghangat, awal keluar maklumat dari Rais Am terhadap Gus Yahya itu banyak yang berkomentar begitu. Ah, biarin aja itu. Biasa NU kan gergeran apa namanya? Iya. Gegeran jadi gegeran. Iya. Masih berhusnudon seperti itu. Iya, gitu. iya. Katanya hari ini jadi gegeran. Gegerannya tambah gede malah. Betul. Kalau saya membaca itu ya begini, Kak Agus ya. Itu karena pengurus PBNU di hari ini merasa bahwa NU milik dia. Ya. NU milik dia sehingga dia punya perasaan mau mengatur NU sesuai dengan keinginannya dia. Dan boleh sesuai dengan keinginannya. Padahal tadi saya sudah katakan bahwa owner sesungguhnya NU itu Kiai pesantren. Ya.
dan Nahdiyin. Bener ya? Ya, ya dari namanya udah jelas. Nahdlatul Ulama. Nah iya. Bangkitannya para Nah itu. ulama. Tapi kenapa kemudian saya menilai seperti itu? Karena kan jelas dawuhnya Kiai Sepuh sudah nggak diindahkan. Suara Nahdiyin di bawah juga nggak diindahkan. Mereka berjalan di atas ego mereka masing-masing. Nah, sehingga saya punya penilaian bahwa pengurus PBNU di hari ini tuh merasa bahwa NU miliknya dia. Seperti itu. Baik Gus, yang terakhir. Yang terakhir, hari ini apa yang panjenengan sedang terus lakukan dalam upaya tadi menuju titik PBNU tandingan? Ya. Kita anggap yang poin 2 ke belakang udah hampir, ya bukan dahuli kersalah, tapi mustahil gitu loh. Iya. Ya sekarang kita ini lagi tetap terus membangun komunikasi dengan para kiai-kiai sepuh. Terus kemudian juga membangun komunikasi dengan Nahdiyin khususnya di tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten, juga tingkat kecamatan, juga berkomunikasi dengan banyak tokoh-tokoh Nahdiyin. Seperti itu. Oke. Terima kasih Gus, saya kira. Saudara gue yang saya cintai, saya bahkan demikian tadi wawancara kami dengan beliau, Gus Faris dari Bundet Cirebon, terkait polemik yang hari ini ada di tubuh PBNU. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa diterima, bisa menjadi inspirasi bagi para pengurus NU, khususnya di PW dan PCPC NU, pemilik mandataris Muktamar. Ada satu lagi Kang Gus, boleh saya sampaikan? Oh, okay. Ya, gini. Silakan, Gus. Saya akan mengajak Kiai Haji Roma Irama untuk sama-sama peduli kepada masyarakat Muslim, khususnya orang Indonesia khususnya lagi adalah masyarakat Nahdiyin untuk menyerukan tetap memegang tali persatuan dan kesatuan, kemudian mengedepankan tali persaudaraan. Kenapa saya mengajak Kiai Haji Roma Irama? Harusnya ini menjadi kritik buat Gus Yahya, juga buat Kiai Miftahul Akhir. Ya. Loh, saya mengajak Kiai Haji Roma Irama itu bukan saya pribadi loh, Kang Gus, tapi kiai-kiai yang kemarin hadir itu sepakat dengan itu. Ya. Itu artinya menunjukkan bahwa kiai-kiai lebih percaya kepada Kiai Haji Roma Irama daripada kepada Gus Yahya dan Kiai Miftahul Akhir dalam urusan pembinaan umat. Ya. Ini loh catatannya. Ya, faktanya bagaimana mungkin kita akan mendengarkan oknum atau pengurus PBNU hari ini untuk bersatu. Kalau mereka aja berantakan. Iya, berantakan sendiri. Ya, mereka nggak bersatu. Makanya ketika ada kemarin Kiai Zulfa mengatakan, sudah tenang pengurus NU, kita jalin persatuan, itu kan bikin kita emosi. Iya. Kalau bahasanya Pak Presiden Prabowo dulu, kalau waktu dikritik etik orang-orang yang melanggar etik gitu loh, kan keluar kata-kata betul. Ngapain bahas soal etik? Iya kan, ketika yang membahasnya sendiri adalah orang yang melanggar etik. Ya memang benar. Benar. Sebenarnya ingin mengungkapkan itu tapi nggak tega saya, Gus. Enak aja bilang bersatu, sampean yang mengajari kita tidak bersatu kok. Mempertontonkan perpecahan. Nah, lalu kemudian kenapa kita ajak Kiai Haji Roma Irama? Diakui atau tidak, Kiai Haji Roma Irama itu punya basis massa yang sangat besar. 11 juta itu. Betul. Katanya. Dan mayoritas Nahdiyin. Ya. Karena bicara tentang penggemar Haji Roma Irama, bukan hanya Nahdiyinya, kiai-kiainya juga menjadi penggemar beliau semua. Termasuk saya, Gus. Ya, sama saja, saya juga penggemar beliau. Yang kedua, abah saya itu hafal sekali dengan lagu-lagunya beliau. Jadi seperti itu maksud saya. Ya, yang jelas penggemar musik dangdutnya Bang Haji pasti 99,9%. Betul. Ini warga NU. Betul. Kalau Wahabi kan haram. Haram kalau Wahabi bid'ah.
Dan itulah penyampaian dari Gus Faris Abbas dari Buntet, bisa kita dengarkan. Kurang lebihnya seperti ini kekhawatiran beliau hari ini di PBNU, karena kedua-duanya tidak ada saling islah atau saling mengalah, jadi seperti itu. Dan ketika ini berlarut-larut akan membahayakan bagi keutuhan umat di PBNU atau keutuhan umat Islam di Nusantara. Dan kami AM Channel mengatakan bahwa sesuai apa yang disampaikan oleh Raja Dangdut Rhoma Irama, bahwa gonjang-ganjing di PBNU hari ini karena memang belum selesainya nasab palsu di PBNU. Jadi seperti itu. Dan ini disclaimer sedikit, kita juga perlu bagaimana sih bahayanya nasab palsu ketika hari ini kita diam, yang otomatis ini akan membahayakan sekali. Jadi seperti itu, secara sosial, secara keberadaan mereka yang ternyata palsu ini cukup merusak akidah yang sudah mapan dari Wali Songo. Jadi seperti itu. Priyadi itu pasukan peta ya, yang notabene-nya mereka Mbah Danko ini, Mbah Supriyadi ini adalah anak dari Bupati Blitar. Dan ketika kita melihat dalam ceritanya itu mengerikan saudari. Jadi bisa diketik itu Mbah Danko Supriyadi itu menjadi korban, ibunya itu diperkosa oleh Kabib. Itu fakta. Berarti kan bahaya dari dulu, sejak mereka datang itu memang membahayakan di Nusantara. Dan hari ini kita sudah, dan saya kira cukup sekian. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Dari awal hingga akhir kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen dan subscribe and share.